Dari mana idenya? Ya dari ini, dari sholawat. Jadi beda dengan Nietzsche yang manusia itu eksis kalau dia sudah membunuh Tuhan. Karena Tuhan itu membelenggu, tidak membuat bebas. Nilai penting dari sholawat itu adalah mendekatkan kedirian kita kepada prototipe manusia yang sempurna ini. Jadi ini demi eksistensi kita sendiri. Karena Mas BJ ini lebih ahli soal bicara eksistensi, filsafat eksistensi. Jadi Muhammad Iqbal itu disebut bapak eksistensialisme Islam karena filsafat beliau itu lebih kepada filsafat eksistensialisme. Dari mana idenya? Ya dari ini, dari sholawat. Jadi beda dengan Nietzsche yang manusia itu eksis kalau dia sudah membunuh Tuhan. Karena Tuhan itu membelenggu, tidak membuat bebas. Manusia yang eksis, yang bebas itu yang bebas dari segala aturan. Misalnya, itu sederhananya. Nah, sama Muhammad Iqbal itu juga memiliki konsep tentang manusia yang harus merdeka, harus mampu merumuskan kediriannya atau eksistensinya. Manusia itu kan blank ya, hadir di dunia dalam keadaan polos. Maka dia harus menjadikan dirinya sendiri, menciptakan dirinya sendiri, katanya Nietzsche. Jadi membentuk dirinya sendiri. Katakanlah eksistensi ya sama-sama hadirlah di dunia. Si Paimo misalnya lahir ke dunia dengan keadaan blank. Dalam teori tabula rasa itu kosong kita tidak. Si Paimo atau si A ini hadir di dunia, dia mengisi hari-harinya dengan meresahkan tetangga. Jemuran disikat sini, sikat sana, ayam tetangga habis, kambing tetangga juga entah kemana. Kira-kira kehadiran dia di dunia itu bagi para tetangga bagaimana? Jadi kalau dia itu misalnya di penjara, tetangganya kira-kira bilang apa? Alhamdulillah, lumayan lah. Dia mondok lah sementara, kita aman, jemuran, ayam, kambing aman gitu kan. Itu eksistensi si A. Dia masih ada di muka bumi ini, tapi kehadirannya sudah meresahkan, sudah ingin ditiadakan. Ini contoh kasus eksistensi yang sederhana menurut saya. Sekarang kita ingin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berapa ribu ya tahun yang lalu? Sudah lebih 1000 tahun yang lalu. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa Hijriah? Sudah lama sekali. Usianya hanya sampai 52. Jadi wafatnya Abu Hanifah sama lahirnya Imam Syafi'i itu tahun yang sama, 150 Hijriah. Nah, saya ingat wafatnya Imam Al-Hujwiri yang saya cintai itu bersamaan dengan kelahirannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika Allah mencabut seseorang, dia menggantinya dengan yang lain. Dan akan terus begitu sampai hari kiamat. Kita tidak perlu ketakutan kehilangan para wali. Wali itu akan selalu ada di antara kita. Hanya sekarang eksistensinya disembunyikan. Takut viral. Jadi begitu. Sekarang kembali kepada eksistensi Imam Syafi'i yang kita kenang sampai sekarang. Beliau raganya sudah wafat
lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tapi kita berwudu dengan cara Syafi'i. Kita jual beli, bertransaksi, berniaga dengan cara Syafi'i. Akad nikah pakai cara Syafi'i. Semua kehidupan kita sehari-hari masih berbau Syafi'i. Dia hadir terus dalam kehidupan kita meskipun orangnya sudah tidak ada. Kita pelajari ilmunya, kita baca kitabnya. Dia selalu ada, selalu eksis. Meskipun manusianya sudah tidak ada. Beda dengan kasus si A tadi yang jemuran tetangga habis semua, kambing-kambing ayam gak selamat itu. Meskipun orangnya masih hidup, sehat, segar bugar kayak Adi Rai ini. Tapi kehadirannya sudah diresahkan. Eksistensinya sudah tidak berharga. Nah ini eksistensi. Nah bagi kaum eksistensialisme barat kayak Nietzsche atau Jean Paul Sartre, hal-hal seperti itu adalah dengan meninggalkan agama karena dianggap agama paling mengikat kepada manusia sehingga manusia tidak bebas mengekspresikan dirinya. Terlalu diatur itu enggak enak begitu. Kira-kira begitu. Nah, Iqbal sebaliknya. Muhammad Iqbal ini beliau itu luar biasa mencintai Nabi. Jadi tidak bisa menyebut mendengar namanya tanpa menangis. Saking cintanya. Jadi kata Iqbal, kalau kita ingin eksis, maka harus mendekat kepada orang yang eksistensinya, maaf ini mungkin anak kita, mungkin anak saya yang di pondok nelpon, maaf. Jadi insan kamil, manusia sempurna atau Superman dalam istilah si Nietzsche itu, dalam istilah Iqbal adalah insan kamil, dan itu adalah Nabi Muhammad. Semakin kita mendekat kepada yang sangat sempurna ini, manusia yang paling sempurna ini, maka kita akan lebih mudah untuk mewujudkan kesempurnaan kita sendiri.